Hai, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan infografik yang telah kami buat dengan judul Kecemasan Mahasiswa Selama Pandemi COVID-19. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada Yasbis Natasha dengan NIM 80 2018 030, saya Marcelino Antoni dengan NIM 80 2018 046, kemudian ada Himayani Adisa dengan NIM 80 2018 048, kemudian ada Ignatius Yudhistira dengan NIM 80 2018 061, yang terakhir ada Anggonita Sekina dengan NIM 80 2018 209. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap individu pasti memiliki emosi yang negatif. Salah satunya contohnya kecemasan. Kecemasan ini biasanya dalam fase yang berkelanjutan. Kita ambil definisi menurut Hawari tahun 2006, di mana kecemasan merupakan gangguan alam perasaan afektif yang dimana ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan pastinya. Tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian utuh, serta perilaku dapat terganggu tapi masih dalam batas yang normal. Kalau menurut Wiedeburg itu tahun 2008, kecemasan merupakan perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Kecemasan merupakan alat peringatan internal yang memberikan tanda bahaya kepada individu. Selanjutnya ada faktor-faktor kecemasan mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor kecemasan mahasiswa pada saat pandemi. Yaitu yang pertama adalah kurangnya memahami materi. Di sini minimnya penguasaan materi pada mahasiswa, penjelasan dosen yang masih kurang maksimal, ataupun kendala suara terputus-putus saat kelas. Bisa jadi ini membuat mahasiswa mengalami kecemasan. Yang kedua adalah koneksi jaringan internet. Mahasiswa akan mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran ketika mereka tidak mampu membeli kuota internet ataupun mereka yang berada di daerah yang sulit mendapatkan akses jaringan internet. Yang ketiga ada deadline tugas. Deadline tugas yang bersamaan antara satu tugas dengan yang lainnya ataupun deadline tugas yang mepet juga dapat memicu kecemasan pada mahasiswa. Dan yang terakhir ada kendala teknis. Kendala teknis yang dimaksud yakni seperti tugas yang tidak berhasil dikirim serta terlambatnya dalam mengikuti atau join dalam kelas. Nah, jadi kan tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari teman saya mengenai faktor-faktor apa saja yang membuat mahasiswa itu cenderung memiliki kecemasan selama masa pandemi. Nah, beberapa dari faktor itu kan juga kayak ada yang udah kita alami nih, kayak kendala koneksi internet, lalu mungkin tugas yang menumpuk banyak deadline-nya, atau mungkin kesulitan untuk memahami materi kuliah. Nah, lalu ada nggak sih data konkret atau penelitian yang menyatakan bahwa beneran nggak sih mahasiswa itu mengalami peningkatan kecemasan selama masa pandemi? Nah, di sini udah ada data dari penelitian Fitria dan Ifdil tahun 2020, di mana penelitian yang dilakukan mereka ini membuahkan hasil dari dari seluruh partisipan mereka itu sebanyak 59% partisipan yang mana seorang mahasiswa itu mengalami kecemasan tingkat tinggi, berlanjut dengan tingkat sedang sebanyak 43,9% dan tingkat rendah sebanyak 2,1%. Nah, dari sini kita juga bisa memahami bahwa emang bener ya kalau selama masa pandemi itu mahasiswa mengalami kecemasan dan cenderung kecemasan tingkat tinggi gitu. Lalu selanjutnya kalau berdasarkan jenis kelamin, di sini ada data dari tirtir.id tahun 2020, di mana menurut sebuah penelitian perempuan itu cenderung lebih cemas selama masa pandemi, yang mana sebanyak 77,7% partisipan itu wanita, dan mereka itu mengalami kecemasan dibandingkan pria yang hanya 64,4%. Semua ini itu didukung dengan pernyataan dari
penelitian Maya dan kawan-kawan tahun 2020, di mana penelitian mereka ini menyatakan bahwa masa pandemi itu membawa dampak negatif yang sangat signifikan bagi kesehatan psikologis mahasiswa. Mahasiswa itu cenderung merasa stres, merasa cemas, bahkan mungkin juga bisa sampai depresi. Karena itu tadi mereka itu banyak kendala, lalu sulit untuk berkomunikasi dengan teman, dan mereka kesusahan untuk memahami materi kuliah. Lalu untuk mengatasi kecemasan ini, apakah ada tindakan yang bisa kita lakukan? Nah, ada dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada cara mengatasi kecemasan menurut Zakia Derajat. Yang pertama, ada pembelaan. Pembelaan adalah usaha yang dilakukan untuk mencari alasan-alasan yang masuk akal bagi tindakan atau perbuatan yang sesungguhnya tidak masuk akal. Hal ini dimaksudkan agar tindakan yang tidak masuk akal itu dijadikan masuk akal. Yang kedua ada proyeksi. Proyeksi ini menimpakan sesuatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, terutama pada tindakan, pikiran, atau dorongan-dorongan yang tidak masuk akal sehingga dapat diterima dan kelihatannya masuk akal. Yang ketiga ada identifikasi. Ini adalah kebalikan dari proyeksi, di mana orang turut merasakan sebagian dari tindakan atau sukses yang telah dicapai oleh orang lain. Yang keempat ada disasosiasi atau hilangnya hubungan. Perbuatan, pikiran, dan perasaan orang berhubungan satu sama lain. Apabila ada orang merasa ada seseorang yang dengan sengaja menyinggung perasaannya, maka orang ini akan marah dan menghadapinya dengan balasan yang sama. Yang kelima ada represi. Represi ini adalah tekanan untuk melupakan hal-hal dan keinginan-keinginan yang tidak disetujui oleh hati nuraninya. Dan yang terakhir, yang keenam, ada substitusi. Substitusi ini adalah cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang tidak disadari dalam menghadapi kesukaran.